Makanya ilmu tauhid ini Bapak Ibu wajib kita khatamkan sebelum mati. Andai kata subuh kita mati, sebelum subuh, 1 jam sebelum subuh, 1 saat sebelum subuh, 1 detik sebelum subuh, sebelum yugorgir, kita mesti mampu menghatamkan ilmu itu. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insan hina minad dahri lam yakun syai'an mazkura wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'an sanurihim ayatina fil afaq wa bi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq wa bil ardi ayatul lil muqinin wa bi anfusikum afala tubsirun. Sadaqallahu azim. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak kami jamaah tauhid yang dirahmati Allah. Sebagai seorang arifin atau arif billah, tidak ada dinding pembatas bagi dirinya untuk memandang dan menyaksikan Allah pada sekalian alam dan pada dirinya. Walaupun Allah itu batin, namun batinnya itu nyata pada segala yang wujud. Walaupun dirinya itu laisa kamitslihi syai'un, akan tetapi dirinya itu zahir pada segala yang wujud. Zahirnya bukan berarti di luar dan batinnya juga bukan berarti di dalam. Namun zahir dan batin akan dirinya itu adalah esa, adalah tunggal, adalah muwahhid dalam segala bentuk dan rupa. Maka segala bentuk dan rupa itulah akan ketunggalan dan kewujudan serta akan kezahiran dirinya. Disinilah kita mesti mampu mengenal dan memahami akan wujud kezahiran diri Allah itu, sehingga Bapak Ibu tidak lagi tertipu memandang segala bentuk dan rupa dari segala yang wujud ini. Maka itikadkan, jazamkanlah di dalam rahasia diri kita ini dengan mengungkapkan suatu kalimat la mawjuda illallah. Tidak ada yang wujud pada alam dan wujud pada diriku, zahir dan batin. Itu adalah nyatanya kewujudan dan kezahiran Allah itu senyata-nyatanya. Maka jikalau kita telah mampu memandang akan kewujudan Allah zahir dan batin pada alam dan pada diri kita, inilah yang dikatakan namanya orang yang telah sampai, orang yang telah hapus akan kewujudan dirinya. Orang yang telah hapus akan kewujudan dirinya, Bapak Ibu, ini yang dikatakan namanya orang yang telah duduk pada maqam aryan.
Makom Aryan itu yang dikatakan namanya makom telanjang. Makom telanjang itu adalah makom di mana telah lepas pakaian akan wujud keakuan dirinya yang merasa dirinya itu yang ada. Maka selama kita, kata Allah, masih ada pakaian akan keakuan diri kita yang ada, maka selama itu pula kita tidak akan pernah mengenal akan kewujudan Allah yang maha nyata pada sekalian alam dan nyata pada diri kita. Dipastikan kita sampai habisnya usia umur kita ini, kita berada dalam keadaan zulumat. Orang yang zulumat itu, Bapak Ibu, itu adalah penghuni daripada isi neraka. Bukankah Allah telah sampaikan kepada kita ini? Apa kata Allah kepada diri kita? Walaqad zarabna li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adal ulaika humul ghafilun. Sungguh kebanyakan isi neraka jahanam itu, kata Allah, itu terdiri daripada bangsa jin dan bangsa manusia. Apa sebabnya isi neraka jahanam itu penghuninya adalah bangsa jin dan manusia? Allah katakan lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka itu kami beri namanya hati, tapi mereka tak mampu memahami siapa yang berkehendak pada hatinya itu. Walahum a'yun la yubsiruna biha. Mereka juga kami beri namanya penglihatan, tapi mereka juga tidak mengerti dan tidak tahu siapa yang melihat pada penglihatannya itu. Walahum azanun la yasma'una biha. Kami beri juga mereka itu pendengar, tapi mereka tidak juga paham. Mereka juga tidak mengerti dan tahu siapa yang mendengar pada pendengarannya itu. Inilah yang Allah katakan ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu sama seperti hewan ternak. Bal hum adall. Bahkan mereka itu lebih sesat lagi daripada hewan ternak. Di mana letaknya bahwa mereka itu lebih sesat daripada hewan ternak, Bapak Ibu? Hewan ternak punya mata. Kita juga punya mata. Kalau hewan ternak punya mata lalu dia tidak mampu memahami siapa yang melihat pada matanya, itu suatu hal yang wajar, Bapak Ibu. Tapi kita diberikan Allah namanya akal pikir. Kita diberikan Allah namanya kecerdasan rohani. Tapi kita tidak mampu mengenal dan memahami siapa yang melihat pada penglihatan itu. Hewan ternak juga punya telinga dan punya hati. Wajar hewan ternak itu tidak mampu mengenal dan memahami siapa yang mendengar pada pendengarannya, siapa yang berkehendak pada hatinya. Tapi manusia yang diberikan Allah namanya pendengaran, yang diberikan Allah namanya hati. Tapi mereka tidak mampu mengenal dan memahami siapa yang mendengar pada pendengarannya dan siapa yang berkehendak pada hatinya. Maka pantas Allah katakan ulaika kal an'am bal hum adall. Manusia tidak mengenal akan rahasia dirinya, yang tidak tahu siapa yang melihat pada matanya, yang tidak mendengar pada pendengarannya. Mereka tidak memahami siapa yang berkehendak pada hatinya. Maka mereka itu lebih sesat lagi daripada hewan ternak, Bapak. Ulaika ghafilun, kata Allah. Mereka itulah orang-orang yang lalai.
Maka orang yang lalai Bapak Ibu adalah orang yang tidak mengenal akan Tuhan. Orang yang lalai itu adalah orang yang tidak mengenal akan Rohnya, sehingga dia tidak mampu mengenal akan rahasia dirinya sebenarnya. Selama kita tidak mengenal akan rahasia diri kita ini, maka selama itu pula lah kita berada dalam keadaan sesat. Dan Allah katakan itu sesatnya kita lebih sesat daripada hewan ternak. Padahal Allah katakan apa kepada diri kita? Balil insanu ala nafsihi basir. Akulah yang melihat pada basirmu itu. Tapi kenapa tidak kamu pahami, kata Allah? Wa bi anfusikum afala tubsirun. Aku ini telah wujud. Aku ini telah nyata, aku ini telah zahir. Aku ini yang hidup pada dirimu, kata Allah. Tapi kenapa kamu tidak mampu memahami akan kewujudan, kezahiran akan diriku pada dirimu, kata Allah. Begitulah Allah membukakan akan rahasia diri kita ini sebenarnya supaya kita paham dan mengerti untuk iqra dan menilik ke dalam diri kita ini. Jikalaulah kita mau menggunakan kecerdasan rohani dan akal pikir kita sesaat Bapak Ibu untuk bertafakur, iqra binafsi, menyilau ke dalam diri, pasti kita akan mampu menemui Allah itu tak jauh pada diri kita ini. Allah itu betul-betul dekat dengan diri Bapak Ibu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami ini lebih dekat dengan dirimu. Begitu Allah menyampaikannya. Kalaulah urat nadimu, urat lehermu dekat pada tengkuk lehermu ini, dekat daripada batang lehermu, maka aku lebih dekat lagi dengan dirimu daripada dekatnya urat nadi itu pada tengkuk lehermu. Tapi kenapa tidak kamu pahami, kata Allah? Jikalaulah mata hitam dan mata putih itu dekat pada mata kita Bapak Ibu, aku lebih dekat lagi dengan dirimu daripada dekatnya mata hitam dan mata putih itu pada matamu. Tapi kenapa tidak kamu pahami, kata Allah? Apalagi yang dikatakan dekat dalam pandangan Bapak Ibu. Kalaulah dalam pandangan Bapak Ibu itu rasa dan perasaan itu dekat pada diri kita, maka aku lebih dekat lagi dengan dirimu daripada dekatnya rasa dan perasaan itu pada dirimu. Kalau kamu mengatakan hidup itu dekat pada dirimu, maka aku lebih dekat lagi dengan dirimu daripada dekatnya hidup itu pada dirimu. Inilah yang Allah sampaikan kepada kita, supaya Bapak Ibu betul-betul batin kita itu tergerak untuk memahami, mengenal akan rahasia diri kita ini, supaya kita betul-betul tahu jalan pulang dan kembali kepada Allah. Jangan hanya tahu kita punya rumah Bapak Ibu, tapi jalan ke rumah tak tampak Bapak Ibu. Ya, kita punya rumah, tapi jalan ke rumah itu tak terlihat. Kita tahu dan kita sadar, kata kita bahwa Allah itu adalah Rabb kita. Allah itu adalah Tuhan kita yang menciptakan alam dan menjadikan akan diri kita. Kalau memang Allah itu adalah Rabb kita, Tuhan kita yang menciptakan alam dan menjadikan akan diri kita, tapi kita tidak tahu jalan pulang dan kembali kepada dirinya. Tak tahu cara kita menghantarkan rahasia diri ini kembali kepada dirinya. Padahal amanah rahasia dirinya telah kita pakai di dunia ini. Ada yang 25 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang 60 tahun, ada yang 70 tahun.
Bahkan ada yang sampai 80 tahun. Tapi kita tidak mampu mengenal, memulangkan akan rahasia diri ini kembali kepada yang punya rahasia diri. Maka pantaslah Allah mengatakan kita ini termasuk orang yang zulmat. Summun mukbun umyun fahum la yarji'un. Itulah orang yang tuli, orang yang bisu. Mereka tidak tahu jalan pulang dan kembali kepada aku, kata Allah. Maka banyak sekali Allah itu bertanya kepada diri kita, Bapak Ibu, sebagai bentuk cinta dan sayangnya Allah kepada diri kita. Apa kata Allah? Awalam yatafakkaru fi anfusihim. Kenapa kamu tidak mau memikirkan akan dirimu, kata Allah? Bahwa dirimu dari tidak ada lalu menjadi ada. Lalu aku kembalikan kepada tiada. Kenapa tidak kamu sadari dirimu itu asalnya dari tidak ada, pasti akan kembali kepada tidak ada. Itu artinya bahwa diri kita itu betul-betul adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Diri kita ini benar-benar adalah rahasia Allah, adalah rahasia diri Tuhan. Diri kita ini kenyataan Tuhan, diri kita ini wujud kezahiran Allah. Itu yang mesti dipahami. Itu yang mesti kita tilik, kita silau ke dalam diri kita ini. Mempergunakan akan kecerdasan rohani dan akal pikir yang Allah titipkan kepada diri kita. Maka selalu Ustaz sampaikan kepada kita, Bapak Ibu, bacalah alam ini pada diri. Karena kesempurnaan alam makro itu memandangnya, menilik dan menilainya itu kepada alam mikro. Alam mikro ini adalah tubuh jasmani kita ini. Maka pandanglah alam pada diri. Baca alam pada diri. Setelah kita pandang alam pada diri, maka pandanglah di dalam diri ini ada diri. Setelah kita pandang, kita lihat dan kita silau bahwa pada diri ini ada diri. Silau kembali, tilik lagi ke dalam, bahwa di dalam diri itu masih ada diri. Di dalam diri itu ada rahasia diri. Yang menjadi rahasia diri itu aku, kata Allah. Begitu Allah sampaikan. Siapa diri Bapak Ibu sebenarnya? Al-insanu sirri wa sirri sifati wa sifati la ghairi. Insan itu adalah rahasia diriku. Nyata Allah mengatakan bahwa insan itu adalah rahasia aku, kata Allah. Wasiri sifati. Rahasia diriku itu tidak lain adalah sifatku sendiri. Bukan sifatmu, kata Allah. Karena dirimu itu adalah rahasiaku. Maka sesungguhnya rahasiaku itu adalah sifatku sendiri. Wasifati la ghairi. Sifatku itu tiada lain adalah zat aku. Sifatmu itu tiada lain adalah diriku. Sifatmu itu sebenar-benarnya ya aku, kata Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Aku ini yang telah wujud pada dirimu. Aku ini yang telah nyata pada dirimu. Kalau aku ini telah wujud dan nyata pada dirimu, sebenarnya aku ini yang jadi dirimu. Kalau aku yang menjadi dirimu, maka aku ini yang sebenar-benarnya yang dirimu itu diri aku, tidak ada dirimu. Begitu Allah menjelaskan. Al-insanu sirri wa anasirahu itu.
dirimu itu adalah rahasiaku dan akulah sebenarnya yang insan itu yang sebenar-benarnya. Jadi kalau Allah yang menyatakan, Allah yang menjelaskan, Allah yang menerangkan dan menyampaikan bahwa insan itu adalah dirinya, dirinya Bapak Ibu itu adalah dirinya, aku ini yang diri insan, aku ini yang dirimu, maka tidak ada yang bisa protes Bapak Ibu, tak ada yang marah. Karena Allah itu kan bersifat jaiz. Jaiz itu ya bersifat harus dia Bapak Ibu. Boleh jadi iya, boleh jadi tidak. Ya terserah aku, kata Allah, karena aku itu fa'alul lima yurid. Aku ini berbuat ya sekendak hatiku, kata Allah. Kalau aku yang mengatakan diriku insan, siapa yang larang, siapa yang marah? Tapi kalau Bapak Ibu mengatakan diri Bapak Ibu yang Tuhan, banyak orang protes, banyak orang marah. Kalau Bapak Ibu mengatakan diri Bapak Ibu itu Allah, banyak orang yang bangi Bapak Ibu. Kalau tidak kaberangnya orang. Ini yang mesti kita mengerti tadi. Makanya ilmu tauhid ini Bapak Ibu wajib kita khatamkan sebelum mati. Andai kata subuh kita mati, sebelum subuh, 1 jam sebelum subuh, 1 saat sebelum subuh, 1 detik sebelum subuh, sebelum yugorgir, kita mesti mampu menghatamkan ilmu itu. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah.